Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu pengetahuan akan terus berkembang. Pembelajaran yang berkualitas adalah kunci untuk mengimbanginya. Selamat datang teman-teman mahasiswa semuanya dalam pembelajaran video interaktif berbasis riset ini. Video ini kita coba untuk mengintegrasikan konsep teoritis dengan hasil penelitian yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, serta tentu saja adalah kebutuhan secara praktis. Oleh karena itu, saya Suendro dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Badik Surakarta akan membersamai teman-teman semua mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah Manajemen Keuangan. Harapan saya, video ini bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa semuanya dan akan memberikan pengalaman belajar yang baik tentang manajemen keuangan. Oke, kita ikuti apa itu manajemen keuangan. Kita masuk ke bab 1, kita akan bahas tentang tinjauan dari manajemen keuangan. Ada dua kata yang ada dalam bab 1 ini, ada istilah manajemen dan ada istilah keuangan. Kita akan bahas yang namanya manajemen itu lebih mengacu pada bagaimana kita mengelola. Kalau keuangan ya tentu saja mengacu pada bagaimana perusahaan itu mempunyai aset yang dapat diuangkan. Oleh karena itu, mengapa kita belajar tentang manajemen keuangan? Berarti kita belajar bagaimana kita mengelola aset-aset perusahaan yang dapat diuangkan. Bagaimana lingkup manajemen keuangan? Karena yang namanya uang itu adalah menjadi bagian vital dari perusahaan, maka perusahaan itu harus mengelola keuangan mulai dari semenjak awal di bagian perencanaan, bagian monitoring, bagian pengendalian, bagian pelaksanaannya, ya, kemudian bagian evaluasi terakhirnya atau auditnya, itu semua menjadi lingkup dari manajemen keuangan. Jadi sekali lagi, kita mulai dari perencanaannya, penganggarannya, kemudian auditnya, kemudian bagaimana kita mengalokasikannya, bahkan bagaimana kita mencari sumber-sumber pendanaan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, karena pentingnya manajemen keuangan perusahaan itu dalam satu perusahaan biasanya itu menjadi tanggung jawab bagian dari Chief Financial Officer atau CFO. CFO biasanya berada di bawahnya dari CEO, Chief Executive Officer. Di samping struktur organisasi yang menjadi nahkoda dari perusahaan ini, nanti di sebelahnya ada yang namanya Dewan Komisaris. Dia yang akan mengawasi bagaimana manajemen ini melakukan tugasnya. Nah, sebelum masuk bagaimana pelaksanaan tugas dari manajemen perusahaan ini dalam mengelola keuangan, maka kita harus pahami dulu bahwa konteks manajemen keuangan ini kita bicara pada organisasi yang lebih profit oriented. Oleh karena itu, organisasi yang profit oriented kita biasa sebut sebagai namanya perusahaan. Nah, bentuk perusahaan itu secara umum nanti kita akan bagi menjadi dua, meskipun nanti di tengahnya ada varian-variannya. Yang pertama adalah yang namanya perusahaan perseorangan. Yang kedua adalah namanya perusahaan terbatas atau PT. Yang namanya perusahaan perseorangan, untuk membedakan sebuah perusahaan yang namanya PT itu sangat ekstrim. Jadi kalau perusahaan perseorangan itu adalah perusahaan yang modalnya itu tidak terbatas, artinya tanggung jawab pemilik perusahaan terhadap kewajiban atau tanggung jawab pihak luar, seandainya nanti ada klaim dari pihak luar, itu tidak terbatas. Dan kadang-kadang karena ini perusahaan perseorangan, maka antara harta usaha dengan harta pemilik tidak dipisahkan. Ini ciri khas dari perusahaan perseorangan adalah ini. Berbeda nanti kalau kita bicara namanya perusahaan PT atau perseroan terbatas. Kalau di Amerika namanya mungkin
Co Ltd, makanya ada company limited atau corporation, ya. Kira-kira kalau kita temui di beberapa mass media atau di beberapa bacaan ada misalkan Apple Co Ltd, oh berarti namanya PT Apple kalau di Indonesia kan. Artinya apa? Itu adalah perusahaan yang modalnya sudah dipisahkan dengan harta pemilik. Artinya pemilik itu punya tanggung jawab terbatas terhadap tanggung jawab pihak luar ketika nanti ada klaim dari pihak luar. Tanggung jawabnya berapa? Ya tanggung jawabnya adalah sebesar modal yang dia menjadi tanggung jawabnya atau yang menjadi porsinya. Itu yang membedakan perusahaan perseorangan dengan perusahaan yang namanya PT. Meskipun nanti di tengahnya ada yang namanya persekutuan atau CV atau firma, tetapi kita tidak bahas terlalu dalam itu. Nanti kita fokus pada perusahaan yang namanya perseroan terbatas atau PT. Nah, cuma dalam prakteknya nanti pengelolaan perusahaan yang dalam bentuk PT ini secara teoritis nanti kita akan mengenal masalah yang namanya masalah keagenan atau agensi teori. Teori yang dikenalkan oleh Jensen and Mackling tahun 1979, luar biasa kalau orang Amerika, orang Barat itu tentang ilmu pengetahuan. Memang tahun 70-an Indonesia masih bicara tentang bagaimana membangun, dia sudah bicara tentang bagaimana melihat perilaku orang itu dalam berusaha. Nah, muncullah yang namanya agensi teori ini. Apa teori ini dinyatakan? Ya, menyatakan apa teori ini? Jadi yang namanya perusahaan itu ada dua pihak yang punya kepentingan berbeda. Ada namanya agent, ya, nama lainnya adalah yang mengelola perusahaan, manajer. Dia yang mengelola perusahaan. Ya, tadi kita sebut jajaran CEO ke bawah itu adalah jajaran manajemen. Dia yang mengelola perusahaan. Nah, di sampingnya ada namanya prinsipal, pemilik, jajaran pemilik. Kalau PT pemilik itu nanti dinyatakan oleh berapa saham yang dia punya atau pemegang saham. Nah, pemilik atau pemegang saham atau prinsipal dengan manajemen atau agent atau jajaran CEO ke bawah punya kepentingan yang berbeda ketika mengelola perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, harapannya apa? Manajemen itu kalau perusahaannya kinerjanya bagus, baik, harapannya adalah laba yang dia peroleh itu dikembalikan kepada modal perusahaan. Untuk apa? Meningkatkan kinerja, memperbesar perusahaannya, menginvestasikan uangnya lagi ke aset-aset yang lebih besar lagi, lebih luas lagi. Itu harapannya manajemen. Dan juga harapannya karena dia merasa kinerjanya baik adalah ada kompensasi bagi dia. Entah itu yang namanya bonus, entah itu insentif, entah itu jasa produksi dan sebagainya. Itu harapannya dari manajemen. Namun, bagi pemilik, semuanya adalah cost, biaya. Harapannya apa? Ketika perusahaan kinerjanya bagus, maka harapannya adalah labanya itu dibagi kepada pemegang saham atau pemilik. Nah, ini dua kepentingan yang berbeda. Ya. Sama-sama perusahaan mengeluarkan uang, yang satu mengalir kepada manajemen atau agent tadi, yang satu mengalir kepada pemegang saham atau prinsipal tadi. Inilah yang dipotret oleh Jensen and Mackling, dinyatakan dalam agensi teori. Dan teori ini memang fundamentalnya kuat untuk memotret bagaimana dua kepentingan itu yang berbeda. Nah, itulah teman-teman sedikit bagaimana kita bicara tentang tinjauan manajemen keuangan untuk bab 1 ini, ya. Dan saja perkembangan manajemen keuangan sangat dinamis sekali, sangat pesat sekali seiring dengan perkembangan dunia akhir ini, terutama adalah globalisasi. Batas antar negara
demikian tipis sehingga ya batas kewenangan perusahaan juga bergeser. Mudahnya ekspansi, mudahnya melakukan konglomerasi, mudahnya untuk melakukan gabungan perusahaan, bagaimana kita bisa berhubungan dengan perusahaan-perusahaan global itu demikian mudah. Dan yang kedua adalah perkembangan teknologi. Ini juga menjadi tantangan. Bagaimana sekarang transaksi demikian cepat, transaksi demikian variannya demikian banyak sekali. Perkembangan pengiriman distribusi barang juga sudah bergeser. Aset-aset perusahaan juga disimpan dalam bentuk yang sudah tidak real lagi. Nanti kita akan bicara ada aset yang real, ada aset yang tidak real. Oleh karena itu teman-teman, nikmatilah pembelajaran video ini dengan sebaik-baiknya. Nanti kita mencoba untuk belajar hal-hal yang ada di praktek dan bagaimana penelitian yang terdahulu yang sudah dilakukan itu bicara tentang manajemen keuangan. Nanti akan kita lihat di bab-bab selanjutnya. Untuk saat ini kita cukupkan sekian dulu ya teman-teman. Tetap semangat, kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.